Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap saat terjadi pengotoran dan perusakan rumah ibadat, pasti reaksi para penganutnya sangat mudah diperkirakan. Kemarahan dan kekecewaan pasti muncul. Bahkan pemerintah pun dipertanyakan komitmennya dalam memberikan kebebasan dalam beribadah dan beragama. Rumah ibadat adalah tempat di mana seseorang dapat melakukan ibadahnya kepada Allah tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Mereka bebas melakukannya selama mungkin sesuka mereka. Izin tentu bisa diberikan kalau semua dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Namun, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang merawat? Pasti bukan pemerintah atau tetangga sekitarnya. Sudah pasti dirawat oleh mereka sendiri yang menggunakannya. Kita bisa melihat bangunan tua bekas gereja di daratan Eropa. Juga banyak bangunan gereja sudah beralih fungsi menjadi toko di bawahnya. Ruang doa dipindah ke lantai atas. Selain lebih kecil ruangan ibadatnya dan lebih murah sewanya, yang datang pun semakin sedikit, sehingga pengelola tidak sanggup lagi membayar pajaknya. Tidak kurang banyak rumah ibadat di sana berubah menjadi restoran, kafe, atau toko. Lalu, kemana dan di mana tanggung jawab umatnya? Saudara-saudari yang terkasih, jangankan rumah ibadat, rumah kita sendiri, kalau tidak ditinggali dan dirawat setiap hari, maka tidak sampai setahun bisa penuh dengan sawang atau sarang laba-laba. Debu di sana-sini membuat pengap. Kita bisa membedakan aura rumah yang ditinggali dan rumah yang dibiarkan kosong tanpa penghuni. Dingin, berdebu, kotor, dan tidak ada tanda kehidupan. Tapi rumah yang ditinggali dan setiap hari dibersihkan terlihat rapi dan terkesan hangat. Itu tadi bicara rumah ibadat dan rumah kita sendiri. Bagaimana dengan tubuh kita sendiri, di mana roh Allah bersemayam di dalamnya? Kita sudah menerimanya sejak kita dibaptis. Apakah kita menyiapkan tempat yang layak bagi Tuhan tinggal? Apakah dirawat dengan doa dan refleksi sabda setiap harinya? Apakah dibersihkan dari segala sesuatu yang mengotori di sekitarnya dengan sakramen tobat? Atau jangan-jangan kita simpan semua bersama-sama seperti layaknya gudang, ditutup rapat-rapat sehingga terasa pengap dan tidak ada kehidupan sama sekali? Saudara-saudari yang terkasih, kalau rumah saja yang kita tinggali perlu dirawat setiap harinya, apalagi tubuh, jiwa, dan raga kita.
harus dipelihara dengan sungguh-sungguh, tidak hanya dengan memperhatikan apa yang masuk ke dalamnya seperti makanan, udara bersih dan air minuman yang sehat, tapi juga yang kita masukkan dari segala panca indera, seperti bacaan-bacaan, musik, dan sentuhan yang kita terima. Semua yang masuk juga harusnya menyegarkan apa yang di dalamnya, yang menyenangkan hati dan menumbuhkan iman, bukan yang justru mencemari benih yang tadinya baik sehingga tidak tumbuh berkembang. Kalau kita juga senang melihat rumah yang bersih, rapi, dan nyaman, janganlah kita sendiri mengizinkan rumah kita menjadi sarang penyamun dengan menempatkan segala hal yang tidak layak di dalamnya. Marilah kita jaga kebersihan hati, pikiran, dan perkataan kita agar kita sungguh layak disebut rumah doa, rumah di mana doa dilantunkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Marilah kita bertanggung jawab dengan memelihara tubuh kita senantiasa agar membuat roh Allah bersukacita bersemayam di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santo Andreas Dung Lac dan kawan-kawan martir Vietnam. Tran An Dung lahir pada sekitar tahun 1795 di Bac Ninh, Vietnam Utara. Ia adalah putra keluarga kafir yang miskin. Ketika ia berusia 12 tahun, keluarganya berpindah ke Hanoi, di mana orang tuanya mendapatkan pekerjaan. Di sana ia bertemu seorang katekis dan mendapatkan tempat tinggal serta makanan darinya. Ia juga memperoleh pelajaran mengenai iman Kristen selama 3 tahun. Dan ia dibaptis di Vintry dengan nama baptis Andreas. Setelah mempelajari bahasa Mandarin dan Latin, Andreas Tran An Dung menjadi seorang katekis dan mengajarkan katekismus. Andreas akhirnya terpilih untuk belajar teologi. Dan pada tanggal 15 Maret tahun 1823, dia ditabiskan menjadi seorang imam. Sebagai pastor paroki di Kedam, ia terus-menerus berkhotbah dan mengajarkan tentang Kristus. Andreas sering berpuasa dan hidup sederhana. Ia juga menjadi contoh baik bagi masyarakat, karenanya banyak orang ingin dibaptis menjadi Katolik. Pada tahun 1835, Andreas ditangkap pada saat penganiayaan Kaisar Minh Mang yang juga mendapat julukan Kaisar Nero dari Vietnam. Tetapi ia dibebaskan setelah anggota-anggota kongregasi misionaris yang ia layani membayar kebebasannya. Untuk menghindari penganiayaan, ia mengganti namanya menjadi Andreas Lac dan pindah ke daerah lain untuk melanjutkan karyanya. Tetapi pada tanggal 10 November tahun 1839, ia ditangkap kembali, kali ini bersama Santo Petrus Thi, seorang imam Vietnam lain yang sedang ia kunjungi untuk dapat mengaku dosa. Sekali lagi Andreas dibebaskan bersama dengan Santo Petrus Thi dengan membayar uang. Kebebasan mereka hanya sementara. Mereka kemudian ditangkap kembali dan dibawa ke Hanoi, di mana mereka disiksa dengan kejam. Banyak orang Katolik yang wafat sebagai martir, terutama dalam masa pemerintahan Kaisar Minh Mang dari tahun 1820 sampai dengan 1840. Termasuk di antara mereka 117 martir yang kita rayakan hari ini. Ke-117 martir tersebut terdiri dari 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, serta 10 orang Perancis. 8 orang di antara mereka adalah uskup, 50 orang adalah imam,
dan 59 orang lainnya adalah umat Katolik awam. Sebagian dari antara para imam tersebut adalah imam Dominikan, sedangkan yang lainnya adalah imam projo dari Serikat Misi Paris. Seorang imam projo seperti Andreas Dung dan Petrus T yang juga menjadi martir adalah Santo Theophan Venard yang dirayakan pestanya oleh gereja pada tanggal 6 November. Andreas Dunglac sendiri meninggal pada tanggal 21 Desember tahun 1839 di Vietnam sebagai martir setelah dipenggal. Pada tanggal 27 Mei tahun 1900, Andreas Dunglac dan kawan-kawan dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-13. Dan pada tanggal 19 Juni tahun 1988, ia bersama 17 martir Vietnam dikanonisasi oleh Paus Santo Yohanes Paulus II. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal Maha Kuasa, Engkau memberi kesempatan menderita demi Kristus kepada Santo Andreas Dunglac, Petrus T, dan para martir Vietnam. Bantulah kami dalam kelemahan kami dengan kekuatan ilahi-Mu, agar kami sebagaimana para martir-Mu tanpa ragu memberi kesaksian tentang karya Putra-Mu yang menyelamatkan dunia dengan mempertaruhkan nyawa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.